Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrian Wajib Pangestu, mahasiswa UIN Raden Mas Said dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3A, nomor induk mahasiswa 206121034. Dan kali ini saya akan mereview sedikit artikel dari kelompok 6 yang berjudul Core Values Profesi Nilai-nilai Profesional. Dan sebelum kita membahas ke nilai-nilai profesional, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih yang disebut dengan nilai. Nilai itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu valere, yang berarti sesuatu yang kuat, baik, dan berharga. Dan nilai sendiri memiliki makna yang banyak. Menurut Frankel, nilai merupakan ide atau konsep yang bersifat abstrak atau belum jelas tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Biasanya mengacu pada estetika atau keindahan, etika pola perilaku, dan logika benar, salah, atau keadilan. Jadi kesimpulannya, nilai adalah sesuatu hal-hal yang bersifat baik dan pantas, dicita-citakan atau diinginkan oleh setiap orang. Di sini juga dikembangkan. Yang pertama adalah nilai personal. Nilai ini muncul dari pengalaman pribadi manusia, sehingga timbul dasar perilaku atau pola pikir dari manusia yang konsisten dilakukan dan menjadi contoh internal bagi manusia, serta merupakan komponen intelektual dan emosional manusia. Yang kedua adalah nilai pelayanan. Setiap orang yang bekerja haruslah memahami nilai ini sebagai bentuk pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, sehingga nanti dapat menemukan jalan keluar permasalahan. Yang ketiga adalah nilai keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial merupakan kunci yang sangat penting karena kita bekerja haruslah memberikan pelayanan yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan dan semua orang berhak mendapatkan pelayanan. Yang keempat adalah nilai martabat. Setiap pekerja diharapkan mampu memahami perbedaan martabat dan harga diri setiap orang atau klien. Yang kelima adalah nilai relasi antar manusia. Setiap pekerja haruslah memahami dan mengakui relasi antar manusia sebagai kepentingan yang utama. Yang keenam adalah nilai integritas. Setiap pekerja diharapkan menunjukkan sikap atau tingkah laku yang bermartabat dan dapat dipercaya. Yang ketujuh adalah nilai kompetensi. Setiap orang yang bekerja haruslah meningkatkan kompetensinya atau keahliannya sesuai profesi masing-masing. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang diperlukan dalam pengembangan profesi pendidik. Yang pertama adalah integritas dan moralitas. Persyaratan integritas dan moralitas penting untuk menjamin seorang guru yang baik, bersih, dan berwibawa. Di tengah berbagai kasus yang menyangkut guru, terutama tindakan penganiayaan kepada murid, lalai dalam tugas, tidak berkompeten, dan lain-lain, maka nilai integritas dan moralitas seorang pendidik mendapat perhatian utama. Yang kedua adalah tanggung jawab. Seorang pendidik harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pendidik harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi kependidikan, terutama saat mengajar kepada anak didiknya. Yang ketiga adalah visi pendidik. Visi seorang guru berkaitan dengan rencana masa depan ataupun metode-metode yang akan digunakannya dalam proses pembelajaran, agar semua peserta didik mampu mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Seorang guru harus bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit, terutama ketika berhadapan dengan para anak didiknya. Anak didik yang seringkali memiliki sifat bandel harus disikapi dengan bijak agar jangan sampai mempengaruhi mental ataupun lebih menurunkan semangatnya dalam belajar. Yang kelima adalah keteladanan. Pendidik sejati melakukan hal-hal baik dengan wajar tanpa pamrih, bukan sekedar untuk mendapat pujian manusia. Sifat-sifat baiknya bisa dirasakan orang lain sehingga dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat luas, terutama peserta didik dan anggota atau organisasi pendidik sebagai suatu teladan yang hidup. Yang keenam adalah menjaga kehormatan. Seorang pendidik harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi anak didiknya dan orang-orang sekitarnya. Ia tidak boleh mudah terjebak dalam godaan 3T, yaitu harta, tahta, dan wanita. Yang ketujuh adalah beriman. Iman dijembatani antara keterbatasan dengan kesempurnaan yang dimiliki Tuhan, agar kekurangan itu dapat diatasi. Iman juga merupakan perisai untuk meredam keinginan dan nafsu-nafsu duniawi, serta godaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan profesi kependidikannya. Yang kedelapan adalah kemampuan berkomunikasi. Seorang pendidik harus mampu mengkomunikasikan dengan baik pengetahuan yang dimilikinya kepada para peserta didik, agar dapat dipahami dengan baik. Yang kesembilan adalah komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dan ini yang menjadi salah satu tujuan mendidik, yaitu mendidik peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat membangun bangsa dan negara. Output pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Jadi, kesimpulannya adalah seorang guru yang profesional adalah mereka yang menguasai setiap kompetensinya, bahkan yang paling penting bertanggung jawab penuh bagi setiap masa depan siswanya. Dan di sini yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menjadi guru yang memiliki nilai. Gofar Sauri menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar menumbuhkan dan mengembangkan seluruhan aspek kemanusiaan tanpa diikat oleh nilai, tetapi nilai itu merupakan pengikat dan pengarah proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Sekian, bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.